Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita jumpa lagi ya sahabat. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari sahabat kita ya mengenai Pak, kapan sih jadwal yang tepat pemberian MKP KNO 3 putih Pak supaya hasil maksimal? Sebenarnya sudah dibahas di video saya yang lalu-lalu sahabat. Mungkin sahabat kita ini tidak mengunjunginya, jadi muncul pertanyaan sedemikian rupa ya sahabat. Oke, kan saya bahas sahabat ya, jadwal yang tepat itu seperti apa gitu. Tetapi ada yang perlu dipahami sahabat sebelum melakukannya gitu, supaya tidak salah pemakaian ya. Karena kalau salah pemakaian itu yang ada terbuang pupuknya sahabat, MKP KNO 3 putihnya ya. Kenapa demikian? Apakah Bapak sudah pernah merasakan? Sudah ya, pernah saya merasakan. Oke, baik sahabat tani, hal-hal yang harus diperhatikan supaya bisa berbuah banyak seperti ini yaitu waktu ya. Yang jelas itu waktu harap diperhatikan sahabat. Nah, jadi sebagaimana di video yang lalu saya menjelaskan kepada sahabat tani di video lalu bahwa pemberian MKP KNO 3 putih ini ada waktu dan jadwal. Nah, waktu dan jadwal bagaimana Pak? Yang pertama, sahabat tani harus lakukan pemberian MKP KNO 3 putih itu di saat masuk generatif atau masuk pembuahan kopi, bukan untuk kopi yang vegetatif sahabat ya. Ingat ya, karena untuk vegetatif itu kita menggunakan MKP KNO 3 putih sudah beda fungsi, nanti sia-sia ya. Nah itu, jadi kalau di tanaman kita sudah masuk generatif atau masa berbuah, sudah bisa memberikan MKP KNO 3 putih. Tetapi sebelum memberikan MKP KNO 3 putih, jangan lupa lakukan dulu pemangkasan sahabat. Jadi kalau kita langsung memberikan MKP KNO 3 putih tapi kita tidak lakukan pemangkasan, kasihan nanti sahabat. Ranting-ranting itu kan misal begini sahabat ya, kita berikan dulu MKP KNO 3 putih, lalu terakhir kita susul pemangkasan ya. Ranting-ranting cabang-cabang kita ambil itu kan sudah duluan menyerap MKP KNO 3 putih kita kasih itu, jadi kan sia-sia sahabat ya, terganggu. Jadi jangan terbalik caranya sahabat ya. Cara yang benarnya adalah pemangkasan dulu ya. Yang belum melakukan pencucian atau pangkas ringan, lakukan terus ya. Setelah itu selesai semuanya dilakukan, baru kita berikan MKP KNO 3 putih. Nah, jadi saya lakukan ini, saya berikan ini di bulan 4 lalu sahabat, di bulan 4 ya. Di bulan 4 lalu setelah saya lakukan pemangkasan, selesai pemangkasan semuanya ya, karena lahan saya ada 1 hektar lebih kurang ya. Jadi saya harus biayai orang untuk lakukan pemangkasan sehingga dalam 2 minggu selesai begitu ya. Itu pun karena kerjanya santai sahabat ya. Namun karena kita tahu MKP KNO 3 putih itu untuk masa generatif, maka sebaiknya sahabat pelajari dulu ya. Pelajari dulu, ini penting sahabat ya. Sahabat harus simak benar-benar ini supaya tidak gagal paham. Akibat perubahan iklim dan cuaca di setiap daerah saya, daerah Anda semuanya itu berbeda-beda. Jadi kalau saya katakan saya lakukan bulan 4, belum tentu mungkin di daerah Bali, di daerah Garut, daerah Dieng mungkin di sana berbeda lagi begitu. Jadi di sini lebih bagus, lebih enak, lebih gampang saya kasih tahu aja ciri-cirinya atau kisi-kisi kapan pemberian MKP KNO 3 putih bisa dilakukan. Oke sahabat, begini sahabat ya. Sewaktu di tempat sahabat sudah masuk masa pemangkasan ya, misalnya nih sudah habis panen raya tuh ya, sudah habis panen raya. Nah, itu nanti akan terjadi namanya pemulihan sampai 4 bulan sebelum masa pembunganya tiba lagi. Nah, jadi 4 bulan sebelum itu sahabat lakukan tuh pemangkasan. Nah ya, lakukan tuh pemangkasan. Jadi setelah selesai pemangkasan, mungkin pemangkasannya tembus dalam 1 bulan, nah biarkan dulu 1 minggu. Setelah pemangkasan itu biarkan 1 minggu, jangan langsung diberi MKP KNO 3. Kenapa? Karena kondisi cabang masih dalam keadaan luka. Yang namanya kita lakukan pemangkasan ini baik berat, ringan ataupun standar itu tetap yang namanya itu pasti melukai cabang-cabang. Jadi biarkan dulu 1 minggu, jangan diapa-apakan ya. Setelah 1 minggu pemangkasan selesai, setelah selesai pemangkasan masuk 1 minggu kemudian, barulah kita berikan MKP KNO 3 putih ya. Dengan cara apa? Kalau cara saya spray ke daun. Loh, kenapa spray ke daun, Pak? Kenapa nggak kocor? Karena bagi saya spray ke daun lebih cepat menyerap.
lebih cepat menyerap, yang kedua lebih hemat. Nah, jadi bagi sahabat tani yang punya anggaran, mungkin yang hobinya ngocor ya, nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa, nggak ada masalah sahabat. Paling nanti sahabat ya, reaksinya berbeda-beda. Kalau spray langsung ke daun itu lebih cepat prosesnya daripada kocor. Kalau kocor itu ya sudah pasti kita membutuhkan air yang banyak. Tetapi untuk sahabat tani yang banyak air, ya alhamdulillah ya kan, tinggal pakai kompresor ya kan, tarik mesin selesai gitu. Tapi kalau kesulitan air ya spray boleh juga ya ke daun. Oke, sekiranya sudah selesai dilakukan pemberian MKP ya, MKP KNO3 putih tadi sahabat, baru di aplikasi yang kedua, masuk pemberian yang kedua MKP KNO3 putihnya itu berselang 15 hari setelah pemberian itu sahabat. Ngerti ya, langkah pertama kan udah kita berikan tuh, nah, udah kita aplikasikan. Nah, nanti langkah kedua itu masuk di interval 15 hari kemudian sahabat, artinya 2 minggu kemudian begitu ya. Nah, dan nanti aplikasi ketiga kapan Pak? Aplikasi ketiganya itu nanti 15 hari juga sahabat. Nah, setelah selesai aplikasi kedua, nanti tunggu lagi 15 hari kemudian barulah masuk aplikasi ketiga. Nah, seperti itu. Nah Pak, bagaimana Pak jika saya aplikasikan saja MKP KNO3 putih itu 3 hari sekali begitu ya? Boleh, tapi nanti patah cabang sahabat ya, patah cabang, nggak kuat nanti cabangnya sahabat. Jadi kalau buah banyak ya patah cabang ya percuma kan. Nah, ini pun sudah mulai bengkok ini sahabat. Bahaya ya. Jadi sebenarnya ada interval, kita lebih baik sabar dalam memberikan pupuk MKP KNO3 putih. Kita sabar ya, supaya terhindar dari resiko yang namanya pematahan cabang. Karena kalau udah patah cabang apalagi buahnya banyak, aduh menyedihkan sahabat ya. Saya sudah sering merasakan itu makanya saya sekarang merubah formasi saya beritahu pada sahabat tani ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. 1 minggu selesai pemangkasan ya, jangan langsung diberi ya, maksudnya hari ini selesai pemangkasan seluruhnya, besok langsung kasih, jangan ya, karena cabang kopi itu lagi terluka, nanti yang ada apa, busuk cabang ya, karena sifat pupuk kimia itu panas, jadi bisa busuk nanti cabang gitu ya. Jadi biarkan 1 minggu setelah pemangkasan barulah berikan MKP KNO3 putih ya. Nah, setelah itu masuk 15 hari kemudiannya lagi baru berikan lagi ya, pengaplikasian keduanya. Masuk lagi ke 15 hari kemudiannya lagi baru berikan aplikasi yang ketiganya sahabat. Seperti itu caranya sahabat ya. Oke loh Pak, bagaimana nih Pak, kita juga memberikan pupuk tanah Pak, seperti pupuk Posca, pupuk NPK lainnya Pak. Nah, kan kita sudah berikan MKP KNO3 putih, apakah harus kita berikan pupuk tanah? Ya kalau saya harus sahabat ya, tapi pada intinya begini sahabat ya, kalau di tempat kita lahan masih subur, apalagi lahan bukaan, lahan baru, jika kita tengok pertumbuhan kopinya bagus ya, sudah pasti kita nggak harus memberikan pupuk kimia sahabat ya. Jadi pupuk kimia ini diberikan orang-orang, kenapa? Karena kondisi tanah sudah tidak subur, atau ada subur tetapi masih kekurangan unsur hara lain sahabat, makanya diberikan pupuk ya. Nah, jadi kalau di tempat saya, tanaman saya ini memang sudah kekurangan unsur hara, artinya tanahnya sudah terlalu tua ya, dari zaman nenek kami hingga di masa saya sekarang, jadi nggak terhitung berapa puluh tahun, mungkin udah 100 lebih ya, begitu sahabat. Jadi saya memberikan pupuk tanah, saya berikan pupuk tanah sahabat. Pupuk apa Pak? Posca, urea ada Posca gitu. Jadi kalau udah masuk seperti ini, saya stop urea sahabat, seperti video saya yang sebelumnya. Saya stop urea, saya tidak beri lagi urea, karena nanti kalau kita terus beri urea, ini nanti cabang-cabang tunasnya bukan makin sedikit, makin banyak sahabat. Akhirnya buah berkurang ya. Kalau buah ada berkurang kan kayak mana jadinya, rugi kan gitu sahabat. Karena kita petik di kopi ini buahnya sahabat, bukan daun, kecuali daun teh mungkin cocok kita berikan urea yang banyak ya. Nah, seperti itu sahabat. Jadi berikan pupuk tanah boleh juga ya, kalau memang kondisi tanahnya tidak subur lagi. Tapi bagi yang tanahnya baru, lahan baru, apalagi pertama kali buka lahan kopi ya, sebaiknya jangan diberi pupuk pada tanahnya. Cukup memberikan MKP ya sama KNO3, baik di spray ataupun dikocor, itu tidak ada masalah sahabat ya. Nah, itu cara saya sahabat, cara saya kayak melakukan pemupukan, saya tengok dulu, saya pelajari dulu tanah saya
apakah tanahnya masih subur apa tidak. Karena terlihat kalau tanah masih subur sahabat, itu pertumbuhan kopinya bagus, bernas bagus, cantik gitu ya sahabat ya, hijau-hijauan sangat pekat gitu. Tapi kalau kondisi tanah tidak bagus, biasanya tanaman kopi akan menunjukkan gejala seperti daun kuning ya, daun kuning keriting, cabangnya pun kurang semangat, batangnya pun hidup kurang semangat. Nah seperti itu sahabat. Oke sahabat, pemangkasan adalah nyawa kopi. Apapun ceritanya, pemangkasan yang utama. Apapun pupuknya, tetap pemangkasan kita harus mengerti supaya hasilnya bisa seperti ini sahabat ya. Jadi apapun pupuknya, kalau kita nggak ngerti pangkas, itu berbahaya sekali sahabat. Maka itu di channel saya, konten saya itu paling banyak saya bagikan masalah pemangkasan. Kenapa? Karena saya peduli. Kenapa? Karena saya ingin sahabat tani bisa seperti ini tanaman kopinya, terlebih yang pemula sahabat ya. Intinya bagi yang ikhlas belajar, bagi yang tidak malas belajar, itu pasti bisa. Sekarang sudah banyak subscriber saya semakin sukses sahabat, banyak perkembangan gitu ya. Apalagi tempat sahabat saya tengok kemarin sahabat ya, karena kondisi tanah sangat subur luar biasa, lahannya lahan baru ya, perkembangan buahnya berlipat-lipat lebih dari ini malah sahabat. Nah ya, berlipat-lipat lebih dari ini. Kenapa? Karena beliau selain tanahnya subur, beliau berikan MKP KNO3 putih sesuai arahan yang saya beri. Makanya hasilnya berlipat ganda jauh dahsyat lebih daripada ini sahabat ya. Tapi kalau kondisi tanah saya ini sahabat, ini sudah kurang subur memang sahabat, sudah kurang subur ya. Nah oke sahabat ya, saya ulangi sekali lagi sahabat, karena perbedaan iklim MDPL di tempat kita itu ya, jadi saya hanya memberikan ciri-ciri kapan waktu terbaik memberikan MKP KNO3 putih, yaitu tengok dari waktu sahabat. Jikalau nanti panen raya sudah selesai, itu akan terjadi namanya masa pemulihan 4 bulan kemudian. Jadi 4 bulan kemudian itu sebelumnya selesaikan terus pemangkasan dulu ya. Nah setelah itu nanti, itu biasanya sahabat tani kalau udah mau masuk pembungaan lagi, kopi itu akan menunjukkan gejala. Gejalanya apa Pak? Gejala pembungaannya akan muncul sikit-sikit atau seperti jarum-jaruman gitu ya, jarum-jarum kecil sekali gitu. Itu tanda-tanda bahwa pembungaan akan datang. Nah di situ kesempatan besar memberikan MKP KNO3 putih ya, tahap pertama ya. Setelah itu nanti masuk 15 hari kemudian, setelah itu 15 hari kemudian kan sudah masuk pembungaan tuh, sebagian pasti sudah jadi buah gitu ya. Itu nanti berikan lagi MKP KNO3 putih lagi sahabat. Nah seperti itu ya. Nanti selepas pemberian yang kedua, mau masuk yang ketiga 15 hari kemudiannya, itu nanti akan muncul buah-buahnya seperti ini terus, akan muncul, yang muncul bunga muncul terus. Nah disebut bunga ketiga biasanya ya, itu yang disebut namanya bunga ketiga. Itu lakukan lagi, berikan lagi. Nah setelah nanti seperti itu, setelah selesai pemberian aplikasi ketiga, kalau dirasa sudah kuat seperti ini, sudah kokoh, udah stop aja sahabat ya, stop aja, daripada kita buang-buang duit membeli terus selalu pupuk MKP dengan KNO3. Jadi kita lebih baik stop saja, kita stop, baru kita lanjut dengan fokus kalsiumnya, kalium kalsium. Nah itu kita perkuat supaya kokoh buahnya, tidak gampang rontok di berbagai macam iklim gitu sahabat ya. Oke baik sahabat tani ya, saya rasa itu sudah jelas ya, saya beritahukan kepada sahabat tani tentang interval atau waktu-waktu pemberian MKP KNO3 putih ya. Jadi pemberian itu memang butuh waktu dan harus melihat-lihat. Kalau memang sudah mau masuk musim pembungaan lagi, baru kita gas ya, kita mulai lagi dengan pemberian MKP KNO3 putih. Oke, jadi saya rasa cuma hanya itu, mudah, simple, dan tinggal sahabat tani lakukan lagi ya. Semoga berhasil, semoga tahun ini, tahun depan, dan paling makin ke depan itu hasilnya naik terus sahabat. Di tempat kami sekarang harga kopi makin naik, sudah 25.000 sahabat ya. Nah, jadi Pak, kenapa daerah kami Pak, daerah Garut, daerah Bali, daerah lain kok harganya masih 16.000? Nah itu saya juga sendiri heran sahabat tani, atau mungkin itu permainan ya, permainan pengepul, saya nggak tahu lah. Yang jelas tempat kami ini harga masih sangat tinggi ya, cerinya 25.000 sahabat. Oke, yang penting semangatnya dulu sahabat, jangan kita pikirkan
nilai jualnya, tapi pikirkan bagaimana caranya bisa mangkas kopinya dulu. Udah berhasil nanti baru kita pikirkan yang selanjutnya. Oke, kalau begitu sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.